Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristi Malwenseng dengan NIM 2214 201039. Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil serta mengganggu aktivitas sehari-hari karena keadaan umum pasien yang memburuk akibat dehidrasi. Penelitian sudah ada memperkirakan bahwa mual dan muntah terjadi pada 50-90% kehamilan. Menurut WHO, dari seluruh jumlah kehamilan di dunia, 12,5% diantaranya mengalami kejadian hiperemesis gravidarum. Tingginya angka kejadian hiperemesis di gravidarum di dunia berdampak pada peningkatan AKI. Lalu, apa yang dimaksud dengan hiperemesis gravidarum? Hiperemesis gravidarum adalah mual muntah yang berlebihan pada wanita hamil serta mengganggu aktivitas sehari-hari karena keadaan umum pasien yang memburuk akibat dehidrasi. Penelitian yang sudah ada memperkirakan bahwa mual dan muntah terjadi pada 50-90% kehamilan. Mual dan muntah terjadi pada 60-80% pada wanita dengan masa kehamilan pertama dan 40-60% pada wanita dengan kehamilan lebih dari 1 kali. Gejala ini biasanya mual dirasakan pada 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan berlangsung selama kurang lebih 10 minggu. Berikut penyebab. Penyebab hiperemesis gravidarum belum diketahui secara pasti. Tetapi kondisi ini seringkali dikaitkan dengan tingginya kadar hormon human chorionic gonadotropin dalam darah. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta sejak trimester pertama kehamilan dan kadarnya terus meningkat sepanjang masa kehamilan. Beberapa kondisi yang bisa membuat ibu hamil berisiko mengalami hiperemesis gravidarum adalah obesitas, mengandung anak kembar, baru pertama kali mengandung, memiliki riwayat keluarga yang pernah mengalami hiperemesis gravidarum, mempunyai riwayat hiperemesis gravidarum pada kehamilan sebelumnya, atau mengalami hamil anggur. Berikut cara mencegah. Belum diketahui secara pasti bagaimana cara untuk mencegah hiperemesis gravidarum, akan tetapi ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan mual dan muntah pada ibu hamil sehingga tidak berkembang menjadi hiperemesis gravidarum, yaitu dengan mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, mengkonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna, mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tetapi sering, serta menghindari makanan berminyak, pedas, atau berbau tajam yang dapat memicu rasa mual, mengonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil. Jika sudah melakukan beberapa metode pencegahan di atas, tetapi masih bergejala dan semakin memberat, maka segera berobat dan kontrol kembali dengan dokter. Yang berikut gejala. Gejala utama dari hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah saat hamil yang dapat terjadi hingga lebih dari 3-4 kali sehari. Kondisi ini bisa mengakibatkan hilang nafsu makan dan turunnya berat badan. Muntah yang berlebihan juga dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pusing, lemas, dan dehidrasi. Gejala lain yang dapat dialami oleh ibu hamil pada kondisi hiperemesis gravidarum yaitu sakit kepala, sangat sensitif terhadap bau, produksi air liur berlebihan, konstipasi, ataupun jantung berdebar. Gejala ini biasanya muncul di usia kehamilan 4-6 minggu dan mulai mereda pada usia kehamilan 14-20 minggu. Berikut kita masuk pada pembahasan tentang diabetes gestasional. Diabetes gestasional adalah penyakit diabetes yang terjadi saat kehamilan. Pada wanita yang sebelumnya tidak memiliki diabetes, hanya dialami oleh ibu hamil. Umumnya, gangguan ini terjadi pada usia kehamilan
di trimester kedua antara minggu ke-24 sampai 28. Penyebab diabetes gestasional, yaitu hingga saat ini penyebab diabetes gestasional pada ibu hamil belum diketahui secara pasti. Lantas, mengapa ibu hamil berpotensi terkena diabetes gestasional? Satu hal yang pasti dari penyebab penyakit ini adalah ketika tubuh tidak mampu memproduksi cukup insulin selama masa kehamilan. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan hormon. Selama kehamilan, plasenta akan menghasilkan beragam jenis hormon guna membantu perkembangan janin. Tubuh juga akan memproduksi lebih banyak hormon estrogen, HPL, growth hormone, dan kortisol selama kehamilan. Dan sayangnya hormon-hormon tersebut berpotensi menghambat kerja insulin atau disebut juga efek kontrainsulin. Ketika kerja insulin terhambat, maka tubuh akan lebih sulit dalam mengelola gula darah dan menyebabkan terjadinya resistensi insulin pada ibu hamil. Nah, ketika kadar gula darah tinggi, timbullah penyakit ini. Berikut gejala diabetes gestasional. Terkadang gejala diabetes gestasional pada ibu hamil tidak muncul secara spesifik, sehingga beberapa dari mereka tidak menyadarinya. Nah, agar lebih menyadarinya, kenali beberapa ciri diabetes gestasional secara umum berikut ini. Pertama, sering merasa haus. Yang kedua, lebih sering merasa kelaparan. Yang ketiga, mudah merasa lelah dan lesu. Yang keempat, sering buang air kecil. Gejala-gejala di atas pada umumnya memang dialami oleh ibu hamil, sekalipun mereka tidak mengalami diabetes ini. Namun, jika gejala tersebut berlangsung lebih lama dan semakin parah, maka segera lakukan pemeriksaan. Faktor risiko diabetes gestasional. Setiap wanita yang sedang dalam masa kehamilan bisa berpotensi mengalami penyakit. Namun, resikonya akan lebih tinggi bagi beberapa ibu ketika memiliki beberapa faktor risiko berikut ini. Pertama, riwayat pradiabetes sebelum hamil. Yang kedua, genetik atau riwayat diabetes pada keluarga. Yang ketiga, memiliki PCOS. Yang keempat, kolesterol tinggi dan penyakit jantung. Yang kelima, overweight bahkan sebelum kehamilan. Yang keenam, berusia di atas 25 tahun. Yang ketujuh, riwayat bersalin dengan berat bayi lebih dari 4 kilo. Yang kedelapan, riwayat diabetes gestasional pada kehamilan sebelumnya. Yang kesembilan, terbiasa menjalani pola hidup kurang sehat. Berikut pengobatan diabetes gestasional. Pengobatan diabetes jenis ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari olahraga, diet, hingga mengkonsumsi obat-obatan. Berikut penjelasan selengkapnya. Rutin olahraga, rajin melakukan olahraga 5 kali seminggu, dapat membantu Anda menurunkan kadar gula darah selama kehamilan. Namun, khusus bagi ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi mengenai jenis olahraga moderat yang sesuai agar manfaatnya optimal bagi tubuh. Pengobatan diabetes gestasional. Pengobatan diabetes jenis ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari olahraga, diet, hingga mengkonsumsi obat-obatan. Berikut penjelasan selengkapnya. 1. Rutin olahraga. Rajin melakukan olahraga 5 kali seminggu dapat membantu Anda menurunkan kadar gula darah selama kehamilan. Namun, khusus bagi ibu hamil, disarankan untuk berkonsultasi mengenai jenis olahraga moderat yang sesuai agar manfaatnya optimal bagi tubuh. Yang kedua, merubah pola makan. Apabila Anda memiliki kadar gula tinggi selama masa kehamilan, maka ada baiknya untuk merubah pola makan guna mengontrolnya. Pasien dianjurkan mengkonsumsi buah, sayur, biji-bijian, dan kacang-kacangan, serta membatasi konsumsi lemak jenuh dan gula tinggi. Yang ketiga, mengkonsumsi obat-obatan. Apabila cara-cara di atas kurang efektif dalam menangani keluhan yang Anda alami, biasanya dokter akan merekomendasi beberapa jenis obat. Bila perlu, dokter juga akan melakukan prosedur suntik insulin untuk mengontrol kadar gula darah.
Berikut pencegahan. Untuk mencegah timbulnya komplikasi selama masa kehamilan, sangat disarankan bagi ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung